Karena begini Silvi, saya ngeri melihat Indonesia masa depan ini ya. Kalau tidak dari sekarang disadari. Satu, setiap ada kontestasi politik, lalu hukum diubah disesuaikan dengan kebutuhan politik. Itu kalau terjadi setiap pemilu hancur kita ini kan. Hukum diubah sesuai dengan kebutuhan politik. Kemudian antara penjahat dan pejabat berkolusi. Wacana penambahan jumlah kementerian belakangan ini ramai diperbincangkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dari semula 34 kementerian menjadi 40. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan komposisi kabinet saat ini masih sedang dibicarakan dengan berbagai pihak. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman tak mengomentari jelas soal kabar tersebut. Namun, ia mengatakan sepakat jika jumlah kementerian ke depan akan ditambah seperti itu. Mantan Capres nomor urut 3 yang juga pasangan Mahfud MD pada Pilpres 2024, Ganjar Pranowo mengkritik keras wacana untuk menambah lembaga kementerian tersebut. Ya, kita tahu, sekarang Ganjar sudah menjadi oposisi. Ia mengatakan dengan tegas akan menjadi oposisi dan tidak akan merapat ke pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Ganjar menjelaskan penambahan jumlah kementerian tak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Saat ini, kementerian berjumlah 30-an dan 4 kementerian koordinator. Menurutnya, politik akomodasi tak bisa dilakukan dengan melanggar ketentuan seperti itu. Pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menyebut Prabowo bisa menambah jumlah kementerian lewat penertiban peraturan pemerintahan pengganti undang-undang atau disebut Perpu setelah resmi dilantik pada Oktober mendatang. Menurut Yusril, penertiban Perpu menjadi alternatif lain yang bisa digunakan Prabowo Subianto sebagai landasan hukum menambah jumlah kementerian selain revisi undang-undang seperti itu. Mendengar hal itu, Mahfud MD langsung tancap gas. Mahfud MD menilai penambahan jumlah kementerian hanya akan memperbesar ceruk terjadinya tindak pidana korupsi. Dan ini tentu membahayakan bagi bangsa Indonesia. Mahfud MD menuturkan jumlah kementerian bisa saja bertambah sesuai dengan program-program atau janji presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto. Sementara itu, lanjut Mahfud, negara sekelas Amerika saja, Amerika Serikat nih, kabinetnya hanya memiliki belasan menteri saja, lalu dibagi ke dirjen-dirjen unit di bawah menteri. Semua menjadi dikelompokkan. Mahfud sendiri bersama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara pada tahun 2019 pernah merekomendasikan agar jumlah lembaga kementerian dimampatkan. Mereka bahkan menyatakan lembaga kementerian koordinator atau bisa disebut Kemenko tidak harus ada atau dihapuskan seperti itu. Singkat Mahfud, berdasarkan rumusan oleh Bivitri Susanti dan Ferry Amsari, asosiasi mengusulkan agar Kemenko dihapus atau ditiadakan lantaran nihil manfaatnya seperti itu. Memang untuk memuluskan keinginan, maka harus membuat sesuatu yang bisa mempermudah itu semua. Maka dari itu, penambahan menteri ini harus segera dijalankan oleh Prabowo Subianto. Tapi ya mau bagaimana lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain bersuara seperti ini. Karena hukum sudah tidak lagi baik-baik saja. Mahfud MD menilai bahwa cara berpolitik di Indonesia saat ini kurang baik. Hal itu terjadi karena setiap ada kegiatan politik akan disertai dengan bagi-bagi jabatan. Bahkan cara berhukum di Indonesia saat ini juga sedang dalam posisi rusak.
hal itu tercermin dalam pembuatan undang-undang. Ya, yang mana undang-undang dirancang dan dibuat didasari oleh selera elit politik yang hanya memiliki kepentingan jangka pendek. Maka dari itu, Mahfud MD menyatakan bahwa ia akan terus berjuang melalui berbagai jalur seperti itu, baik itu melalui partai politik maupun gerakan politik. Mahfud MD menjelaskan bahwa gerakan politik tidak hanya terbatas pada partai, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat dan media massa yang tentunya memiliki agenda untuk mengarahkan kebijakan negara. Selain itu, Mahfud MD juga akan kembali mengajar di kampus untuk memperbaiki cara berhukum di Indonesia. Karena menurutnya saat ini para elit mempraktekkan hukum tanpa memperhatikan etika. Jadi kita sebagai masyarakat sipil juga akan tetap berjalan di jalan yang benar, mendukung langkah-langkah Mahfud MD dan juga para elit yang mempunyai perhatian terhadap hukum di Indonesia. Tentunya Ganjar dan Mahfud ini akan menggebrak hukum-hukum yang carut-marut ini. Ya, tentu kita akan menunggu hal itu. Tentu kita akan menunggu langkah-langkah yang dilakukan oleh para akademisi yang memiliki perhatian khusus kepada hukum di Indonesia dan juga kepada masyarakat kecil. Mari kita tunggu.